Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani. Pendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Direktur pesantren Ustaz Ibtul Mutahar LC dan FI, pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Yang kami hormati Ustaz Dr. Arif Wardani LC MHU, yang jauh-jauh dari Ungaran, yang terlihat Ungaran jauh. Siapa yang dari Ungaran ini? Nah, ini satu konsul. Asatidzah juga santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat barokah yang luar biasa. Ini tadi tidak kita rencanakan sama antum sebenarnya, tapi karena ya beliau ini sayang kalau sudah sampai di sini kok tidak ketemu antum, itu sayang, sangat disayangkan. Beliau sudah banyak se-Indonesia itu keliling-keliling dari macam-macam, dari Kalimantan, Sumatera, ibadah ilmu beliau yang luar biasa. Nah, tapi malah di sini kok kalau tidak mengisikan malah antum tidak bisa istifadah nanti. Nah itu, kawan-kawan semuanya, ini perlu antum ketahui bahwa Ustaz Dr. Arif Wardani itu beliau studi di Mesir Al-Azhar LC, ya. Kemudian lanjut S2 dan S3-nya beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa karena beliau menciptakan syair-syair yang terkait dengan qiraah. Luar biasa. Tadi namanya apa Ustaz? Al-Infiradat. Wah, luar biasa. Al-Infiradat gitu aja. Jadi kalau biasanya antum-antumnya sering dengar qiraah sam'ah, ada qiraah asroh, kan begitu ya, 7 qiraah, 10 qiraah. Beliau itu sudah mentok arba'ata asyar qiraah, 14 qiraah. Sudah tidak ada lagi setelah itu. Tapi belajarnya di Mesir lama. Kalau Ustaz ya 97 terus pulang 2003. Nah, beliau ini datang ke Mesir 2004, pulang baru tahun kemarin. Nah, jauh 2019. Tapi yaitu menguasai 14 qiraah. 14 qiraah itu 10 qiraah mutawatir, yang 4 itu syadz. Ya, nanti tanya beliau syadz itu apa. Makanya ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk memberi semangat kepada kawan-kawan semua, khususnya yang bercita-cita, yang semoga antum-antumlah semuanya bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz ya, insya Allah ya semuanya. Nah, begitu selesai 30 juz nanti, insya Allah kita ada kesempatan bersama beliau untuk mengambil sanad. Bisa sanad hafaz, bisa waros, bisa sanad apa aja, semuanya malah tidak hafal Ustaz. Nanti tanya beliau. Nah, ini salah satu dari contoh matan yang beliau
karang ya, jadi yang beliau tulis yang khusus tentang Al-Fatihah. Jadi matan Al-Muwatta'ah itu beliau tulis sendiri, beliau tulis bait syairnya, dan karena tulis bait syair yang berjumlah berapa sampai 350 ya. Akhirnya ada sebuah universitas di Malaysia memberikan gelar doktor ke beliau. Nah ini untuk diketahui ya, bukan untuk sombong, bukan untuk istikbar, sama sekali bukan, tapi untuk mengetahui, untuk tahadus bin nikmah, untuk menceritakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atas keseriusan orang-orang yang menuntut ilmu. Siapapun yang menuntut ilmu sungguh-sungguh, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini khususnya yang baru datang ya, karena ini ada 3 kampus ini kan ya. Jadi ada yang di Markas, ada yang di kampus 2, ada yang kampus 1. Sekali lagi silakan, ini nanti beliau akan bersama kita kurang lebih selama 1 jam ya. Nanti ada dialog atau mau tanya apa saja. Bahkan beliau itu ketika belajar di Mesir, belajar qiraahnya itu lebih mahal daripada kuliah S1-nya. Jadi lebih mahal karena jauh, harus pulang pergi. 1 qiraah itu rata-rata mungkin ada sekitar 2 bulan baru selesai. Bayangkan kalau 14 qiraah jadi berapa gitu. Makanya beliau lama sekali di Mesir, 14 tahun ya. 14 tahun ya, 14 tahun. Begitu pulang 2019, nah alhamdulillah antum termasuk yang mendapat istifadah awal-awal ini, masih fresh beliau. Jadi masih 1 tahun baru 1 tahun di Indonesia. Nah, tadi alhamdulillah beliau sempat berkunjung ke sini, meskipun rencananya hanya sekedar berkunjung, tapi karena Ustadz teringat antum sekalian, wah ini kelihatannya antum harus mendengarkan ini, biar lebih semangat mengambil sanad dan menjadi yang terbaik mumpung masih muda. Beliau juga masih muda, beliau usianya sekarang baru 39 tahun sudah menguasai qiraah. Jadi 39 tahun. Itu pun sekali lagi bukan kemudian hanya belajar itu saja, enggak, belajar macam-macam. Beliau sudah berkarya, sudah macam-macam karyanya tadi itu ya. Karena memang ada kesungguhan yang luar biasa tadi. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang kalam, saya kira itu sekedar sambutan dari saya atas nama pesantren. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti bisa memperkuat pesantren kita, khususnya membuat antum lebih semangat lagi, karena rencananya nanti insya Allah beliau akan bersama dengan kita meskipun tidak setiap hari. Tapi beliau insya Allah nanti rutin akan berkunjung ke kita, khususnya nanti kalau ada daurah-daurah apa segala macam pengambilan sanad khusus Al-Fatihah. Terkadang setiap orang bisa berapa menit, 40 menit, 20 menit ya, bisa 20 menit ya, saking tidak mudahnya untuk mengambil bacaan yang sesuai dengan yang sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih kepada Ustaz Ridwan yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Wardani LC. Pada beliau kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangkiri Boyolali muliakan, wabil khusus yang berada di tengah kita pimpinan Ustaz Dr. Ridwan
Semoga Allah SWT senantiasa merahmati beliau, memberikan kemudahan-kemudahan, kesehatan, dan kepada kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan memudahkan setiap urusan kita, khususnya dalam belajar dan mengajar di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tidak terlupakan, lalu kita lanjutkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meneguhkan hati langkah kaki kita untuk istiqamah dalam dunia pendidikan ini, menjadi penerus cahaya Islam yang akan disebar dimanapun bumi berada, dan kita pantas untuk disebut sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, para santri sekalian yang memuliakan, jadi berbicara tentang qiraat, alhamdulillah satu kesempatan yang luar biasa. Ustaz bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya, mengenangkan waktu tahun berapa ya, tahun 97 mondok, sudah 23 tahun yang lalu. SMP, kemudian baru ke pesantren, dan juga waktu itu baru juga menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Allah mudahkan, semoga semuanya ini nanti bisa istiqomah juga untuk terus belajar dan juga bisa menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita bicara tentang qiraat. Ada yang tahu apa itu qiraat? Nah, kalau belum mungkin kita ngaji dulu ya. Mau mengaji? Siap? Yang putra bagaimana? Siap? Yang sini enggak suara itu? Siap? Siap. Ya, kita akan contohkan, nanti kalian ikut di belakang Ustaz. Siap? Yang putri ini? Oh, nggak siap nih kayak ini. Siap? Ya, oke, kita sendiri ya. Oke, saya akan bacakan, nanti kalian ikut di belakang Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang fokus. Jangan sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Baik, yang barusan ada bedanya tidak? Ada bedanya? Kalau perhatikan ada bedanya. Yang pertama tadi pakai apa?
Shod, yang kedua pakai sin. Ya. Yang ketiga, ihdinas shiratal mustaqim. Silakan. ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ada yang nggak nyambung? Konsen. Apa bedanya Pak Ustaz? Sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi diperhatikan di mana perbedaannya. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru Al-Fatihah. Ya. Lama nggak Al-Fatihahnya? Tadi dikit ya, surat pilihan kita aja. Wadduha, 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 wadduhi, wadduhi, wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja, wallaili idza saja. wallaili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى. Al-akhiratu khairun laka minal ula. وللآخرة خير لك من الأولى. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Sekali lagi perhatikan. وللآخرة خير لك من الأولى. Sekali lagi perhatikan, ini ada lagi ya. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة
khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى Cukup ya? Cukup. Nanti kalau sampai khatam nanti perlu berhari-hari. Baik, alhamdulillah itu contoh dari qiraat yang mutawatirah. Ya, qiraat mutawatirah itu ada 10. Mutawatirah berarti diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, dari generasi banyak dan sebagainya, yang dihukumi boleh dibaca dalam sholat. Jadi qiraat 10 yang mutawatirah artinya boleh dibaca dalam sholat. Ya, boleh dibaca dalam sholat. Ada sab'ah, ada 7. Nah, ini ada 10. Ini yang disepakati oleh para ulama boleh dibaca dalam sholat. Nanti ada tambah lagi 4 tadi yang syadzah namanya tadi. Syadzah, shin, alif, dan syadzah. Artinya itu yang kira-kira begini, tidak boleh dibaca dalam sholat, tetapi boleh menjadi dalil dalam tafsir, dalam nahwu, shoroh, boleh. Yang 4 itu tidak boleh dibaca dalam sholat, hanya sebagai dalil tafsir, nahwu, shoroh, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran kok berbeda-beda seperti itu? Kenapa Al-Quran bermacam-macam seperti itu? Jadi yang mau diingat bahwa ini variasi bacaan yang tidak bertentangan maksud dan maknanya. Ya, jadi variasi-variasi bacaan ini pada hakikatnya tidak bertentangan isi maksud tujuannya. Contohnya apa? Tadi kita baca ya, bahasa Arabnya raja. Bahasa Arabnya raja itu apa? Malik. Malik atau Malik? Panjang atau pendek? Pendek. Yang setuju Malik angkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Kayak yang setuju pendek Malik angkat tangan. Yang putih Malik, yang putra Malik. Yang betul yang mana ini? Raja itu bahasa Arabnya Malik atau Malik? Malik atau Malik? Jadi kalau ini bisa silakan dicek di kamus gitu ya. Jadi bahasa Arabnya raja itu Malik pendek. Maliki Yaumiddin itu berarti artinya apa? Maliki Yaumiddin artinya raja di hari ya, Ad-Din, hari pembalasan. Ya, pembalasan hari kiamat. Kalau Malik itu dari isim fa'il malaka yamlik. Malak berarti pemilik. Maka bahasa Indonesia milik itu dari bahasa Arab. Ya kan, milik itu dari bahasa Arab. Kata milik itu dari kata malik, milik, milk. Mulku, milku. Dari bahasa Arab. Berarti artinya pemilik.
Nah sekarang Maliki Yaumiddin artinya apa? Pemilik hari. Nah sekarang kalau artinya digabung kira-kira bertentangan tidak? Antara dia raja hari pembalasan, Allah raja hari pembalasan, Allah pemilik hari pembalasan. Artinya bertentangan atau tidak? Saling melengkapi. Bahwa Allah itu adalah pemilik satu-satunya, maka dialah raja. Itu qiraat. Jadi walaupun ada perbedaan, tetapi tidak merusak makna. Kenapa Al-Quran seperti itu? Itu menunjukkan pertama, menunjukkan betapa Al-Quran itu dari Maha Hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha luas, Allah Maha ilmu. Ya. Makanya Al-Quran itu la dzalika kitabun la raiba fihi, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Seperti juga tadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya mau tanya, orang kalau zaman sekarang ini pasti selalu punya apa? Buku novel favorit, film favorit, betul? Lagu favorit, betul? Pasti begitu enggak? Tapi pertanyaannya, pernahkah setiap hari apa yang tadi dia favoritkan dibaca terus? Saya suka musik ini, saya suka novel ini. Pernahkah setiap hari dibaca 10 kali, 20 kali? Biasanya kalau sudah tahu isinya langsung begitu kan? Tapi Al-Quran paham atau belum paham, belum tahu isinya, tetapi ketika diulang-ulang akan menyesal. Kecuali hati kita tidak. Al-Quran ketika diulang-ulang akan semakin masuk ke hati kita. Itu Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada yang membosankan. Tidak ada kitab di muka bumi ini yang selalu dibaca berulang-ulang. Pernah nggak bosan kalian? Bosan baca Qur'an Ahad, belum tahu artinya semuanya. Dari dulu sampai nanti akan selalu baca Qur'an. Tidak ada satu kitab yang dihafal bahkan diulang-ulang terus dibacanya, kecuali Al-Quran. Ini bukti bahwasanya Al-Quran itu betul-betul sebagai fitrahnya manusia. Wabatilah auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman terus Allaman baru khalaqal insan. Nah, kenapa Ar-Rahman kok baru Allamal Quran baru khalaqal insan? Kenapa didahulukan Allamatul? Nanti bisa dibuka tafsir Ibnu Katsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Allah mengajarkan itu berarti apa? Allah itu menyediakan alat-alat. Artinya apa? Lidah kita, lisan kita, tenggorokan, semua ini punya potensi manusia ini mampu membaca Al-Quran. Fitrah manusia itu membaca Al-Quran sebagaimana fitrahnya bertauhid. Fitrah manusia itu bertauhid. Dia akan mencari kekuatan menjadi pelindungnya kan. Tempat dia mengandung, tempat dia mengeluh, tempat dia berdoa. Makanya orang tua ada yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari. Itu sebagai apa? Mencari tempat perlindungan, tempat mengandung, tempat mengeluh. Ketika manusia baru tahu, maka membaca Al-Quran adalah fitrah manusia. Oke, tadi qiraat. Ya. Qiraat ada 10 imamnya. Ini yang mutawatir tadi ya. Ada 10 yang mutawatir. Kalau fikih kita ada mazhab berapa? 4. Ya. Yang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin. Nah, itu ada 4 yang diakui disepakati untuk diikuti. Dalam fikih dalam membaca Al-Quran ada berapa? 10. Ada 10 imam. Nah, masing-masing imam ini nanti punya 2 poin lagi, 2 riwayat.
Ini ada berapa? Semuanya 10 kali 2. Nah, nanti di bawahnya lagi ada whole-nya lagi. Sehingga sampai setidaknya ada 980. Setidaknya ada berapa? 980. Dan yang kita baca hari ini itu hanya satu dari 980 model bacaan tadi. Perbedaan tadi itu setidaknya ada 985. Kita hari ini membaca satu model. Maka biasanya kalau di mushaf itu nanti terlihat mushaf ini ditulis dengan riwayat Hafs, qiraat Imam Asim. Toriknya Torik Asy-Syafiliyah. Itu yang kita baca hari ini. Ya. Jadi mushaf yang kalian baca yang sangat berbeda, 90% umat Islam di muka bumi ini versinya ini. Dari apa? Riwayat Hafs, Hafs, Nah, imamnya siapa? Imam Asim, Ain Alif Sod Mim, Asim. Sementara toriknya, di jalurnya itu apa? Asy-Syafiliyah. Jadi sekali lagi kita hanya membaca satu versi ini dari berapa tadi? 980. Ya, masih banyak ternyata ya. Boleh kita baca dalam sholat. Nah, kita wajib ya berpegang teguh pada satu versi ini. Ya, seperti sama dalam ini kita harus berpegang teguh pada satu mazhab. Kalau di Indonesia apa mazhabnya? Dalam qiraat pun juga seperti itu, tidak boleh campur sana campur sini. Bisa berdosa. Ya. Jadi mencampur adukan imam ini campur sama imam sana, tidak boleh seperti itu. Ya. Ini tidak boleh. Makanya ya, setidaknya nanti kita harus belajar dulu ini, membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan riwayat Hafs, qiraat Imam Asim, Torik Asy-Syafiliyah, Torik Asy-Syafiliyah, Shin Alif Qa Ba Ya Asy-Syafiliyah. Itu ya, itu yang bacaan yang ada di mushaf kalian. Mushaf dari Saudi, dari Mesir, Malaysia, Pakistan, India, Indonesia, Turki, semua seperti itu. Nah, nanti kalau Warash yang di Maroko sana berbeda. Tadi baca Wadduha wal-laili idza saja wad'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Misalnya bacanya seperti itu. Itu di mana di Maroko, di Aljazair, di Mauritania, sebagian Aljazair. Nah, nanti kalau disebut di mana di Libya beda lagi. Dia baca riwayat Qolun. Nah, sebagian Sudan, sebagian Somalia, dia membaca surat Ibnu Amr. Surat Abu Amr. Surat Abu Amr. Ya. Ada namanya Kaduri baca. A'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mungkin mereka kok aneh kedengarannya, tapi itu semua bacaannya bersumber dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa berbeda-beda seperti itu? Itu untuk memudahkan orang Arab ketika itu membaca Al-Quran. Karena orang Arab itu juga berkobilah-kobilah, bersuku bangsa. Ya, mereka berkobilah-kobilah. Dan Mekah ketika itu di pusat sentralnya. Tapi kalau hari ini kita mungkin kalau lihat sinetron, lihat apa, biasanya bahasa mana yang digunakan? Logat mana biasa hari ini kita lihat sinetron itu logat mana? Logat mana? Logat Betawi. Bahkan orang Malaysia pun tahu.
Orang Malaysia bilang pulau Kuwait, tahu orang Malaysia? Karena mereka pun suka sinetron Indonesia. Itu saya bilang orang Malaysia, mereka suka sinetron. Ada orang Malaysia di sini? Ada? Mereka yang orang Malaysia. Mereka suka juga lagu-lagu Indonesia suka. Nah gitu dikira. Maka Quraisy itu dulu seperti Jakarta. Maka logat Quraisy itu menjadi dikenal oleh kabilah-kabilah yang lain. Dan Imam Syafi'i sendiri beriwayat dia membaca bacaan namanya Ibnu Katsir. Itu baca Imam Syafi'i. Gitu ya. Itu qiraat. Jadi saya nusatkan tidak usah pusing dulu dengan itu yang macam-macam Al-Quran. Yang kita tahu sekarang tadi ada 10 bacaan yang mutawatiroh yang hukum bagaimana? Boleh dibaca dalam sholat yang sudah tadi sama-sama kita baca. Sekarang bagaimana kita memperbaiki huruf-hurufnya, tajwidnya, ya, dengan tadi apa? Riwayat Hafs, qiraat Imam Asim, tariknya Asy'ari. Itu diperbagus dulu bacaannya, terus nanti dihafalkan Qur'annya, kalau belajar, nanti baru naik lagi belajar qiraat. Ya kemudian ini setengah jam dan besar, nanti silakan bisa kita ikuti dengan tanya jawab, gitu ya. Jadi silakan ya. Negara-negara Islam, semua negara itu kan riwayat Imam Ahmad. Pertanyaan Anda, kenapa kok riwayat Imam Ahmad bukan Polun atau Syu'bah? Sebabnya kenapa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, pertanyaan yang bagus dan juga sering ditanyakan juga, kenapa hari ini menjadi bacaan Hafiz itu bisa dikatakan 90% umat Islam membaca dengan model ini. Ya. Jadi sama seperti perkembangan mazhab. Jadi ada ulama yang membawa perkenalkan, gitu kan? Kemudian sebuah negara juga bisa memperkenalkan, dan bisa negara ini bermadzhab ini, dan negara ini mazhabnya Maliki. Khilafah ini misalnya atau daulah ini misalnya menggunakan mazhab ini, termasuk bacaan Al-Quran. Memang dulu ketika Quran turun itu kemudian ditulis disebarkan itu beserta para ulamanya. Dia kemana? Kufah, Damaskus, itu semuanya dengan para guru ngajinya. Kemudian berkembang. Salah satunya memang riwayat Hafiz termasuk yang mudah. Salah satunya memang termasuk ya, dia tidak dimana cuma satu, ya, tidak sulit, artinya bisa diikuti oleh orang-orang asing mudah. Itu salah satunya. Ya. Kemudian juga memang perkembangannya pada zaman Ibnu Jazari sendiri abad ke-8 Hijriah, 9 Hijriah, itu yang berkembang di Irak, Syam, sekarang Syria dan Mesir itu adalah qiraat Abu Amr. Ada yang mengatakan bagian juga dapatkan pada taruh Turki Utsmani, nah, menggunakan kemudian dewasa ini misalnya kerajaan Saudi Arabia itu kan sering membagikan mushaf kan, video itu kan dibagikan ke negara-negara. Nah itu juga bisa kita membantu untuk menyebarkannya. Buktinya apa? Waktu Ustadz di Mesir, Ustadz pernah bertemu dengan orang Somalia. Orang Somalia yang sekarang tinggal di Norwegia. Waktu ketemu saya, terus bilang, bisa nggak kamu carikan saya mushaf qiraat Abu Amr? Kenapa kamu kok mencari mushaf itu? Dulu kata dia ya, saya waktu kecil ngajinya pakai bacaan itu, ya. Tapi sekarang anak-anak kecil Somalia itu di drop mushaf dari Saudi. Enggak otomatis yang generasi muda itu membacanya berbeda dengan generasi tua. Saya kira seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pengaruh seperti itu, atau misalnya sebuah negara kesepakatan kampung ini membaca seperti ini, negara ini membaca bacaan
boleh jadi ya, karena kapas ini mudah, ini tidak banyak yang untuk sulit. Tadi mas satu materi aja kan, kemudian tadi ada apa namanya jadi dia tidak banyak aneh-aneh, tidak banyak yang sulit. Sementara yang ada yang sulit, banyak malahnya. Kadang-kadang mau bingung mana yang kepala mana yang enggak. Jadi itu kita alasannya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, insya Allah memuaskan. Selanjutnya siapa tadi? Boleh nggak kalau misalnya kan bacanya alhamdulillahirobbilalamin itu kan biasa ya, yang itu yang seterusnya juga kan yang pendek kan. Yang itu kalau sebelum habis Maliki itu kan diubah kan, seterusnya itu nggak diubah. Ya kita baca biasanya boleh apa nggak? Apa harus apa Maliki atau ada sepaket gitu loh? Ya, jadi begini, itulah perlunya kita juga belajar. Saya sudah sampaikan dalam membaca Al-Quran ini diusahakan harus berburu. Jadi walaupun sekarang ada YouTube dan segala macam, kita tidak boleh karena pengen kenal kita iseng-iseng sendiri ikuti moral yang ada. Semua ini Al-Quran jangan main-main, harus berburu. Syukur-syukur kepada orang yang sudah bersama. Ya. Jadi tidak boleh kita mencampur adukan. Jadi begini, tidak semua bacaan Al-Quran itu ada qiraatnya. Contohnya tadi, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, itu bersama semua, kecuali ada satu, jadi Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim itu sama semua. Yang mutawatir sama semua. Nah, makanya harus tahu paket imam ini begini, paket kapas begini, paket yang dari waras Maroko begini. Nah kita harus tahu satu paket apa. Tidak boleh di tengah-tengahnya alhamdulillah itu A, yang karena itu C, itu nanti D nggak boleh. Harus sepaket semua. Jadi sama seperti wudu, tidak boleh berwudu musa-musa pakai maliki. Nanti tangan pakai kembali nggak boleh. Yang membatalkan pakai misalnya Syafi'i, harus pakai untuk amalan itu satu madhab. Pun demikian membaca. Nah, maka harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Makanya tadi kita hendaknya dari pelajari betul-betul yang ini, yang sesuai dengan mushaf yang dicetak kita gunakan setiap hari. Gitu ya. Jadi tidak boleh. Ya, harus betul ini paketnya punya siapa, imam siapa, riwayat apa. Nah, ya. Allah. Perkenalkan, nama saya Fadluddin Al-Mas'ud. Ustaz, hendak bertanya, kenapa kita harus maksud saya sebanyak panjenengan gitu kan, ngapalin sebanyak itu, sedangkan kita kayaknya ngapal satu Quran, satu riwayat ini susah banget gitu. Maksudnya buat apa sebanyak itu, sedangkan kan kita bisa untuk berapa riwayat itu bisa bertahun-tahun, sedangkan sebenarnya kita bisa bertahun-tahun itu kita gunakan untuk belajar yang lain seperti sejarah, fikih, usul fikih atau tafsir. Sedangkan mohon maafnya berkata kayaknya satu aja cukup, penting saya belajar yang lain. Kenapa harus nyampe 10 sampai 4 bulan qiraat seperti itu? Kenapa enggak satu aja terus kita belajar ilmu-ilmu yang lain? Kan yang lain kan kayaknya lebih aplikatif atau lebih penting seperti itu kan. Tapi kan kita kan mungkin ya banyak nggak tahunya. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Aku Ustaz mau bertanya, sebenarnya lebih mudah mengambil sanad hafalan atau mengambil riwayat gitu kan?
Jadi lebih mudah mengambil syarat hafalan atau mengambil riwayat Tentang baca. Ya. Hafalan atau baca gitu. Hafalan atau membaca gitu ya kali ya. riwayat bacaan. Bagus juga ya pertanyaannya. Jadi, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa ilmu Islam. Jadi mana penanya ada? Yang bertanya ada? Yang bertanya mana? Yang bertanya kemana tadi? Kita tadi menanyakan soal pertama dari di mana? Ada? Tadi menanyakan pertama dulu. Ada ya? Ya, baik. Jadi ya betul juga artinya dalam artian setidaknya ini sampaikan kita harus tadi mungkin wajib di satu versi bacaan. Karena ini berkaitan dengan keabsahan sholat kita juga. Ya. Jadi harus tahu betul tajwidnya minimal satu versi itu tadi. Nah, selebihnya itu sunnah bagi yang ingin mendalami. Ya. Bagi yang ingin mendalami, tentu masing-masing punya takhusus ya, atau belajar terus ingin mendalami fikih misalnya, ingin mendalami hadis, itu silahkan. Ya. Tapi ini sebagai ilmu dasar setidaknya memiliki satu saja dulu. Jadi ya, riwayat hari ini berarti kita belajar riwayat Hafs, qiraat Asim, Thoriq, Asy-Syafi'iyah. Itu setidaknya satu dimungkinkan sebagai ilmu dasar. Ya, karena akan kita gunakan ya, dalam mengerjakan sholat. Ya, itu kira seperti itu. Ya. Nah, kenapa bermacam-macam tadi? Itu bukti betapa luasnya Islam, betapa Allah memudahkan umat itu membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Buktinya hari ini dari Imam Romo ada perbedaan bacaan, di Libya ada, di Sudan ada perbedaan. Ya, ini sebagai rahmat Allah, perbedaan itu sebagai rahmat. Ya. Nah, tentu bagi dari masing-masing wajib dengan satu versi. Adapun yang mau belajar lebih silakan. Dan waktu betul nanti bisa digunakan yang ingin belajar hadis silakan menulis fikih atau belajar sejarah atau juga tidak menghalangi untuk belajar apapun. Di Mesir, saya sampaikan, di sana pun orang banyak belajar qiraat dan Al-Quran dengan bagus, meskipun dia seorang dokter, seorang insinyur, seorang polisi, itu tidak hafal Quran, ngerti qiraat juga, nyata terbuka. Ya. Bahkan ada polisi itu kalau jalan lintas ke sepi dia berdoa dalam ini, itu nggak aneh. Tapi di Indonesia aneh kalau ada polisi berdoa di berjalan. Ya. Kira seperti itu ya. Ya. Silakan. Ya, konten dari satu ini ditekuni, ya, dikuasai ilmu hadisnya. Silakan bisa belajar dari fikih, dari hadis, tarik, dan sebagainya. Silakan. Ya, tentu kita butuh semua bidang, ya, untuk saling menguatkan. Allah. Terus yang kedua tadi, ya, untuk syarat ini memang ya, lebih kuat syarat hafalan. Dengan skor dengan hafalan, meskipun ada juga ulama yang membolehkan dengan baca. Taksir seperti itu ada boleh. Tapi lebih kuat posisinya dengan hafalan. Karena apa? Rasulullah dengan hafalan. Para sahabat pun dengan hafalan. Karena asal syarat Al-Quran dengan hafalan. Ya. Tapi jika tidak mampu, mungkin bisa dengan taksir. Tapi tentu didorong kalau bisa ini ada punya hafal. Walaupun tidak semuanya, walaupun belum mampu semuanya, semampu kita harus ada hafalan Al-Quran. Ada lagi? Udah ya, nggak ada lagi ya. Insyaallah Bu, ilmunya juga insyaallah udah masuk ke antum. Jadi insyaallah cukup
Setelah ini kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan cindramata dari Ustaz Arif Wardani kepada Dr. Pesantren Ustaz Iqbal. Dan ini sanad insyaallah kepada Ustaz Iqbal dan Ustaz Arif Wardani kami persilakan. Silakan yang lain bisa silent. Alhamdulillah, penyerahan cendramatanya sudah selesai. Kita tiba di penghujung acara. Acara terakhir yaitu menutup. Sebelum ditutup, Ana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan mohon maaf kepada antum semuanya jika banyak kekurangan di sana sini, jika penyediaan tempat yang kurang maksimal, jika banyak hal-hal lain yang masih kurang. Tolong dimaafkan. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Setelah ini boleh bubar, yang akhwat dulu ya. Akhwat dulu. Tafadhol majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika mau berfoto bersama Ustaz Arif Wardani bisa